Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom, Haleluya. Kembali kita mau datang ke hadirat Tuhan, kita mau menyembah di dalam hadirat Tuhan. Biar kita datang dengan hati yang rindu, dengan hati yang cinta kepada Tuhan. Bukan datang sebagai satu kebiasaan kita beribadah pada hari Minggu, tetapi biarlah pada pagi hari ini kita memiliki kerinduan untuk boleh memuji menyembah di dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang di surga, syukur terima kasih ya Tuhan buat penyertaan dan pemeliharaan-Mu sepanjang minggu ini. Oleh karena kemurahan-Mu Tuhan, kami kembali boleh ada di dalam rumah-Mu, di dalam bait-Mu yang kudus. Tuhan, biar kami datang Tuhan dengan membawa kerinduan Tuhan. Jiwa kami rindu Tuhan akan Engkau, jiwa kami haus akan Engkau. Kiranya Engkau isi kami dengan Roh-Mu yang kudus Tuhan. Engkau memberkati setiap kami umat yang hadir pagi ini Tuhan. Biar Engkau melawat kami, Engkau menjamah, Engkau memberkati setiap kami umat-Mu. Apapun beban masalah di dalam hidup kami mau letakkan di bawah kaki-Mu. Kami percaya Tuhan pertolongan-Mu sungguh ajaib dan sempurna. Terima kasih Tuhan. Kami memulai ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Sekali lagi katakan, Tuhan kami rindu Tuhan. Aku rindu. Tuhan aku siap Tuhan. Aku siap. Penuhi kami dengan Roh-Mu Tuhan. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Haleluya. Dengan segenap hatimu katakan, Tuhan aku rindu. Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Ku rindukan Kau mengurapi saat ini. Ku rindukan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini,
Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Ku rindukan Engkau, Tuhan. Ku rindukan hadir di sini saat ini, rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Saat ini, Tuhan. Saat ini, Tuhan. Haleluya. Kami rindu Engkau, Tuhan. Jamahlah kami, Yesus. Haleluya. Lord Yesus, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Lord Yesus, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, Kau sungguh baik Tuhan, Kau sungguh baik Tuhan. Terpujilah namamu. Haleluya. Lord Yesus, haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu Yesus. Haleluya Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Mari saya undang sidang jemaat, kita mau bangkit berdiri. Buka hatimu, terima jamahan Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Kau ambil di altar-Mu. Kau buka hati Tuhan untuk jamahan berserah penuh di hadirat-Mu. Di altar-Mu menyembah-Mu. Di altar-Mu menyembah-Mu. Sekali lagi, di altar-Mu menyembah-Mu. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Biar di altar-Mu kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena kami tahu dan percaya hanya Engkau yang sanggup memberkati dan menolong setiap hidup kami. Kami siap untuk memuji, memuliakan, membesarkan nama-Mu.
Kami serahkan ibadah kami pagi ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Kita mau siap memuji-muji nama Tuhan. Amin saudaraku. Bersama dengan Tuhan kita akan menikmati kemuliaan dari kemuliaan. Amin. Kita mau tetap semangat, kita mau bersorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Engkaulah Raja, Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Amin. Percayalah, bersama Tuhan kita akan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Amin. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku, sepenuh jiwaku yakin Tuhan. Jiwaku ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Katakan Engkaulah Rajaku dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, dari-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Amin. Amin. Haleluya. Sampai kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk saudaraku. Kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan yang pertama. Aku mau selalu bersyukur Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku. Tuhan yang setia, yang selalu menopang, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau
Mari saya undang sidang jemaat, kita mau bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu pujian ini dengan tulus. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa kami akan membalas cinta-Mu Tuhan? Tanganmu, katakan ku mau selalu bersyukur Tuhan. Kami mau selalu bersyukur buat kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih buat cinta-Mu bagi kami Tuhan. Selalu bersyukur. Bersyukur Tuhan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Syukur, terima kasih Tuhan buat kemurahan dan kasih karunia-Mu Tuhan. Biarlah kami selalu bersyukur buat segala kebaikan-Mu, buat kemurahan-Mu, buat cinta-Mu atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami dipuaskan dalam memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Jiwa roh kami disegarkan kembali. Dan tiba saatnya kami akan diberkati firman-Mu Tuhan. Biar Kau sucikan, kuduskan segenap pikiran dan hati kami. Kami mau duduk diam Tuhan, fokus kepada kebenaran firman-Mu. Biar firman disampaikan hamba-Mu boleh menjadi rema, menjadi berkat yang menguatkan iman roh kami, menuntun setiap langkah hidup kami. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kau pakai dengan sepenuh urapan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Biar firman disampaikan hamba-Mu boleh menjadi berkat yang menguatkan iman setiap roh jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Haleluya. Silakan duduk saudaraku. Kembali kita akan diberkati firman Tuhan. Dan pada pagi hari ini firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Evangelis Christian. Waktu dan tempat saya persilakan. Shalom. Selamat pagi, salam damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus untuk saudara-saudara kekasih Tuhan yang ada di tempat ini. Sungguh hanya puja puji syukur kepada Tuhan kalau hari ini kita semua masih diberikan kesempatan, perkenanan oleh Tuhan untuk boleh menikmati setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan. Saya boleh berada kembali di tengah-tengah keluarga jemaat GBDI Sion Permai. Itu semua karena kemurahan Tuhan.
Saya mengucapkan juga terima kasih kepada Bapak Gembala Senior kita, Bapak Andreas, yang baru saya temui hari ini. Ya Om ya, Om tetap sehat, diberkati Tuhan dengan usia 72 tahun. Ya, firman Tuhan berkata usia manusia itu umurnya 60. Kalau bisa sampai 70 itu kemurahan Tuhan. Bahkan Bapak Gembala kita sudah mau masuk dekade yang ketiga, usia 80 Tuhan. Itu karena kemurahan Tuhan. Oke, pagi hari ini tidak ada yang tidak mengenal saya, sudah tahu semua, tidak perlu diperkenalkan. Nah, 3 hari yang lalu saya kirim WA kepada Kotiongking untuk temanya minggu ini, pagi ini adalah sekolah kehidupan. Siapapun kita, tua, muda, besar, kecil, kaya, miskin, kita ini sedang sekolah kehidupan. Haleluya, puji nama Tuhan. Yuk kita buka langsung ayatnya. Ada di dalam Mazmur 34 ayat yang ke-20 ya. Mazmur 34 ayat 20. Saya undang dengan hormat, semua bisa berdiri, kita akan baca bersama-sama dalam hitungan ketiga lalu kita aminkan ya. 2, 3. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya. Itu puji Tuhan, amin. Silahkan duduk kembali. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara semua yang telah membaca firman Tuhan, menyimpan dalam hatimu, merenungkan siang dan malam, dan melakukan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Maka kita akan disebut orang yang bahagia dan beruntung di dalam perjalanan hidup ini. Seperti yang disitir oleh Raja Daud dalam Mazmurnya 34 ayat 20, kemalangan orang benar itu memang apa? Banyak. Artinya orang benar itu siapa? Saudara dan saya, kekasih-kekasih Tuhan adalah orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Jadi tidak ada perbedaan antara orang dunia dengan orang benar. Masalahnya tetap banyak. Pertanyaan saya, siapakah di antara saudara yang tidak punya masalah? Tolong angkat tangan, Anda orang pertama yang boleh keluar dari pintu gereja ini. Artinya setiap orang mempunyai masalah. Masalah kita masing-masing. Semakin kita besar, anginnya justru semakin besar. Kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya masalah. Makanya ada peribahasa berkata begini, sudah jatuh tertimpa tangga, digigit anjing, anjingnya anjing gila, dibawa ke rumah sakit pakai ambulan, delalai ambulan ditabrakan sisan. Sampai di rumah sakit dioperasi, salah ngoperasi, yang ngoperasi dokter hewan. Inilah kemalangan demi kemalangan yang seringkali menimpa hidup kita. Masalah satu belum selesai, masalah yang kedua sudah datang. Masalah kedua belum dapat solusi, masalah ketiga sudah mengintip. Namanya kita ada di dunia pasti penuh dengan yang namanya masalah, tekanan hidup. Hidup itu memang berat, tapi kalau ada kata-kata di tengah-tengah kata berat, maka hidup kita akan menjadi berkah. K itu adalah Kristus. Amin, Bapak Ibu Saudara. Sekalipun banyak masalah yang terjadi, tekanan hidup yang sedemikian luar biasa, kita diminta oleh Tuhan untuk tidak boleh menyerah. Never give up.
Makanya ada lagu, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Langit itu tidak selalu biru, jalan yang kita lewati itu tidak selalu rata. Banyak lika-likunya, bergelombang, harus melewati kerikil yang tajam. Itu seperti yang sedang kita jalani hari-hari ini. Banyak masalah yang terjadi tanpa pernah kita minta, tiba-tiba datang dengan sendirinya. Haleluya. Kadang kita ada di dalam lembah kekelaman, seperti yang dikatakan Raja Daud. Tolong dibuka Mazmur 23 ayat 4. Kita ini ada di lembah kekelaman. Setiap saat bisa terjadi atas hidup kita, sebab antara tawa dan kesedihan air mata itu batasnya sangat tipis sekali. Mungkin kita sekarang sedang tertawa, tapi habis itu kita bisa menangis tentang keadaan kita. Itulah dunia, dunia yang baka, dunia yang tidak kekal. Saudara-saudara kekasih Tuhan. Tetapi sekalipun kita ada di dalam lembah kekelaman, Tuhan berkata lewat Raja Daud, tongkat dan gadamu itulah yang menghibur, yang memberi kekuatan kepadaku. Tadi kau Yudi menyanyikan, Tuhan itu sumber hidupku, Tuhan itu sumber kekuatanku. Nah itu juga yang pernah dikatakan Raja Daud. Waktu Daud sedang mengalami masalah dan persoalan yang begitu hebat. Sekalipun dia sudah menjadi seorang raja muda yang ada di Israel, bukan berarti masalahnya selesai. Justru disitulah awal pangkal daripada segala cerita tentang kesesakan Raja Daud. Dia penyitir dalam Mazmur 46 ayat yang keduanya. Mazmur 46 ayat yang kedua. Tuhan itulah tempat perlindungan dan kekuatanku pada waktu aku mengalami apa? Kesesakan. Jadi kita harus percaya dan mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Masalah apapun boleh terjadi atas seizin Tuhan, tapi kalau kita percaya mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, kita tidak usah takut. Tuhan selalu menyertai kita. Amsal pasal 3 ayat 5 berkata, nak, percayalah kepadaku, jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Artinya ayo kita serahkan seluruh rangkaian hidup kita bersama dengan masalah persoalan kita hanya kepada Tuhan. Mazmur 37 ayat 5, serahkanlah segala hidupmu kepadaku, maka kita waktu percaya Tuhan akan melihat mujizatnya. Yohanes 11 ayat 40. Kalau kita percaya Tuhan, kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Sekalipun Lazarus sudah mati 4 hari pun, sudah busuk, sudah bau, tapi waktu Yesus datang, dia adalah kebangkitan dan hidup. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nah, masalahnya hari-hari ini banyak juga anak-anak Tuhan yang frustasi, yang putus asa, putus pengharapan. Seperti layangan putus, anginnya ke sana, dia dibawa ke sana, ke sini dibawa ke sini. Terus seperti itu. Tuhan mau supaya hidup kita hanya fokus kepada Dia. Satu hari, waktu saya sedang santai di pagi hari, saya baca sebuah surat kabar. Surat kabar koran kami Jawa Tengah yang terkenal namanya Suara Merdeka. Saya perhatikan headline halaman yang pertama, ada judul berkata seperti ini. Semalam ditemukan seorang pengusaha sukses.
dari kota Kretek. Mana itu kota Kretek? Kudus. Ditemukan bunuh diri di hotel bintang 2. Namanya Susin Lee. Dia punya segalanya. Bahkan mungkin hartanya dimakan 7 keturunan tidak habis. Tapi karena tekanan hidup yang sedemikian luar biasa, dia putus asa, dia putus pengharapan, sehingga dia memilih jalan yang pintas, yang paling baik, yang paling bagus menurut dia, yang cepat, yang singkat adalah apa? Bunuh diri. Pertanyaan saya, apakah kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan dibenarkan kita bunuh diri? Boleh, enggak boleh ya Pak ya? Pasti ya. Tidak boleh bunuh diri. Tolong tunjukkan ayatnya di mana. 100.000 menjadi milik Anda. Soalnya nek ora diomongi iming-imingi duit ora gelem Bapak Ibu Saudara. Ya, di mana kira-kira menurut Bapak ayatnya yang mengatakan orang Kristen tidak boleh bunuh diri? Tak hitung ping 3. Soalnya saya juga takut kalau Anda bisa menjawab, duitku 1 silang. Soalnya tadi pagi saya cuma dikasih uang sama istri saya 100.000 itu untuk naik Grab nanti. Haleluya, dari sini menuju ke ITC Gembong. Lah kalau dijawab kan saya melaku Bapak Ibu Saudara. Bukannya Roma 14 ayat yang ke-8. Kalau aku hidup, hidup untuk Tuhan. Kalau aku mati, mati untuk Tuhan. Jadi baik aku hidup maupun matiku hanya untuk Tuhan. Tapi masih banyak orang Kristen yang sampai hari ini sembrono kepada hidupnya sendiri. Semau gue, padahal hidup kita ini miliknya siapa? Tuhan. Sampai Rasul Paulus ngomong Roma 8:35-nyo. Roma 8:35, siapakah yang dapat memisahkan kasihku dengan kasih Kristus? Apakah penganiayaan, ketelanjangan, kekurangan, kemiskinan? Tidak ada yang dapat memisahkan aku dengan kasih Kristus. Ini orang yang sudah kenal Tuhan, bukan tahu. Sebab tahu dan kenal itu beda. Orang yang sudah manunggal menjadi satu dengan Kristus, ini seperti yang dikatakan Rasul Paulus. Sehingga dia berkata Filipi 1:21, hidupku hanya untuk Kristus dan mati bagiku sebuah keberuntungan. Susin Lee punya segala-galanya. Apapun bisa dia beli Bapak Ibu Saudara. Hartanya banyak, dimakan 10 keturunan tidak habis. Tetapi karena tekanan hidup yang sedemikian luar biasa dan dia tidak mengenal Tuhan, maka akhirnya harus bunuh diri. Haleluya. Pertanyaan saya, orang kalau sudah mati itu titelnya cuma satu yang saya tahu. Apa itu? Bukan jenazah, almarhum. Jawabannya cepat, banter tapi salah Bapak Ibu dan Saudara. Almarhum. Kalah karo babi. Babi nek mati jadi banyak. Babi kecap, sosis babi, rica babi. Ngono kok ape sombong. Amsal 16 ayat 5. Tuhan benci kepada orang yang congkak dan tinggi hati. Haleluya, puji nama Tuhan. Jadi artinya uang itu bukan segala-galanya. Amsal 11 ayat 4 berkata, Amsal 11 ayat 4-nya, pada hari kemurkaan harta kita tidak ada artinya, tapi kebenaran itulah yang menuntun kita. Amin. Haleluya. Amsal 14 ayat 12.
2 pasal berikutnya 14 ayat 12, ada jalan yang disangka lurus oleh Yudas tetapi ujungnya adalah apa? Maut. Haleluya. Lukas 12 ayat 15, waspada dan hati-hati terhadap ketamakan. Karena akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. Anda tahu apa artinya kata uang? Terdiri dari 4 suku kata, U, A, N, dan G. U adalah usaha, A adalah anggaran, N adalah neraca, dan G-nya adalah gereja. Jadi ada kesinambungan harta yang kita pergunakan untuk hidup dan untuk pekerjaan pelayanan Tuhan. Anda sudah pernah dengar doanya orang kaya dan orang miskin? Orang miskin tiap malam kalau berdoa karena hidupnya sederhana, Tuhan, apa besok yang saya makan? Karena kalau dia tidak bekerja hari itu, dia tidak bisa membeli bahan makanan. Tetapi agak berbeda dengan doanya orang kaya. Orang kaya kalau berdoa, Tuhan, besok siapa yang saya makan? Kelihatannya sama mirip tapi artinya sudah beda. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, untuk tema sekolah kehidupan ini saya mencatat setidaknya ada 3 lembah yang harus kita lewati. Mau nggak mau, bisa nggak bisa, kita akan melewati 3 lembah ini. Saya nggak tahu saudara melewati sekarang ini sedang mengalami melewati lembah yang pertama, lembah yang kedua, atau lembah yang ketiga. Bahkan mungkin kita hari ini saat ini sedang mengalami 3 lembah sekaligus. Lembah yang pertama yang saya maksud adalah lembah Refaim. Yuk kita buka ayatnya. Ada di dalam 2 Samuel 23 ayat yang ke-13. Kita akan berjumpa dengan sebuah lembah yang namanya lembah Refaim. Tidak usah saya baca ya. Lembah Refaim itu lembah raksasa. Lembah Refaim itu lembah kesulitan, lembah kesukaran yang begitu besar. Karena pada waktu itu Raja Daud sedang dikejar oleh musuh-musuhnya dan dia ada di lembah Refaim. Itu sama sesuai dengan Mazmur pasal 3 ayat 1 sampai ayat 9. Bagaimana saya katakan tadi, waktu Daud sudah menjadi seorang raja bukan berarti masalahnya selesai. Tidak. Diceritakan dalam Mazmur pasal 3 ayat 1 sampai 9, dia sedang dikejar-kejar oleh musuhnya. Bahkan yang lebih aneh, anaknya sendiri yang bernama Absalom kepingin bernafsu untuk membunuh papanya sendiri. Seperti buah simalakama, tidak dimakan mati bapak, dimakan mati ibu. Daud sudah tercepit, tidak ada jalan. Tapi apa yang dilakukan oleh Daud? Tolong dibukanya. Mazmur pasal 3 ayat 5. Inilah dia. Waktu Daud ada di lembah Refaim, ada di lembah raksasa, ada di lembah kesulitan. Inilah yang dilakukan oleh Raja Daud. Dia tidak berharap kepada manusia. Dia tidak mengandalkan manusia. Tapi dia mengandalkan Tuhan. Sebab kita tahu perjalanan hidup daripada Daud. Bagaimana Tuhan selalu menyertai Daud. Dia harus melawan yang namanya singa, merobek daripada mulut beruang, bahkan melawan sang Goliat pun. Semuanya karena pertolongan dan mengandalkan Tuhan. Dikatakan di ayat 5, pada waktu malam aku membaringkan diri lalu tidur. Ini dia. Aku membaringkan diri lalu apa? Tidur.
Aku bangun sebab Tuhan sudah menopang aku. Coba Anda bayangkan, imajinasikan kita ada dan sedang mengalami seperti Daud. Daud sudah dikepung, bukan akan datang, sudah dikepung oleh musuh-musuhnya, dikejar, ditunggu, bahkan anaknya sendiri ingin membunuh dia. Tetapi apa yang dikerjakan oleh Daud? Apa yang dilakukan oleh Raja Daud? Waktu malam aku membaringkan diri lalu tidur. Aneh. Sedang mengalami masalah yang berat, sedang stres, sedang depresi, hidupnya di ujung tanduk, tapi dia membaringkan diri tidur, dia melupakan segala masalahnya. Sebab ini dia, waktu aku bangun, aku yakin dan percaya Tuhan menopang aku. Itulah gada dan tongkat Tuhan yang senantiasa memberikan kekuatan. Bukankah Rasul Paulus berkata dalam Filipi 4 ayat 13, boleh dibuka. Aku cakap menanggung segala masalah persoalan hidupku karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepadaku. Haleluya. Daud berkata, 1.000 di sisi kiriku, 10.000 di sisi kananku, aku tidak akan takut, aku tidak akan mundur, aku tidak akan menyerah, never give up. Haleluya, puji nama Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh Raja Daud. Ayat 9 dari Mazmur pasal 3, Daud berkata, sebab pertolonganku datangnya daripada Tuhan yang menciptakan seluruh isi jagat raya ini. Amin. Amin. Waktu kita putus asa, waktu kita frustasi, kita menjadi lemah. Mungkin hari-hari ini kita sedang mengalami 4L, lelah, letih, lesu, dan lelah. Obatnya bukan tonikum bayer atau fatigo. Itu hanya untuk dahaga fisik kita yang di luar. Yesus berkata Matius 11 ayat 28, marilah datanglah kepadaku semua yang lelah, letih, lesu, dan apa? Berbeban berat. Sebab harapan kita, andalan kita cuma satu, yaitu Tuhan. Waktu kita sedang didera masalah persoalan yang begitu hebat, yang belum dapat jalan penyelesaian sampai hari ini, pagi hari ini, seringkali kita frustasi, seringkali kita putus asa. Amsal 23 ayat yang ke-10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakanmu, pada masa kesulitanmu, pada masa kesukaranmu, seperti yang sedang dialami oleh Raja Daud, ada di dalam lembah yang namanya lembah Refaim, maka kecilah kekuatan kita. Kalau kita tawar hati, maka kecilah kekuatan kita. Ayat 16-nya, Amsal 23 ayat 16. Sebab 7 kali orang benar jatuh, dia akan bangkit kembali. Contoh yang paling gampang yang sedang dialami oleh Raja Daud, yang ada di lembah Refaim, ada di lembah raksasa, ada di lembah kesulitan dan kesukaran yang begitu hebat. Contohnya, tolong keluarkannya 1 Samuel 17 ayat 32. 1 Samuel 17 ayatnya yang ke-32. Daud berkata kehadapan Raja Saul beserta dengan seluruh rakyat Israel, jangan ada satu orang pun yang apa? Yang apa? Tawar hati karena dia
sedang diancam, ditakut-takuti sama Goliat. Jangankan rakyat, Raja Saul saja dengar nama Goliat, tingginya kurang lebih 3 meter Bapak Ibu dan Saudara. Wong Pak Gembala tadi ketemu saya saja heran, loh Pak Kris sekarang kok lemu ginu-ginu, katanya begitu. Saya ini wis lemu, iki Goliat 3 meter, bobotnya mungkin 300 kilo Bapak Ibu dan Saudara, tinggi gede. Raja Saul pun takut, Raja Saul pun menyingkir menghindar, melihat Goliat apalagi derap langkah kakinya, takut. Tetapi apa yang dikatakan oleh Daud, pipinya kemerah-merahan, ijo royo-royo, belum ada pengalaman, masih remaja belia. Dia berani berkata, jangan ada satu orang pun yang tawar hati, karena orang Filistin yang tidak bersunat ini. Lewat yang dikatakan Raja Daud itulah yang mengilhami saya, sampai hari ini saya tetap semangat. Sekalipun mungkin keadaan tubuh saya sudah mulai lemah, bahkan oleh kemurahan Tuhan saya masih bisa dipercaya untuk pelayanan keluar pulau kembali setelah 2,5 tahun tidak ada pelayanan. Sudah mulai banyak undangan, tapi dari kampung-kampung, dari desa-desa. Itulah mereka sahabat-sahabat saya. Sebentar lagi tanggal 3 September kami tim Mission Link berangkat mission trip menuju ke Semitau. Itu ada di Kalimantan Barat. Ibu kota Kalimantan Barat adalah Pontianak. Dari Pontianak perjalanan kita 12 jam melewati Sintang. Kemudian terus masuk ke kampung suku anak dalam, yaitu kampung-kampung Dayak. Sudah 4 tahun kami tidak kunjungi ke sana. Seminto itu bulan Juli kemarin, itu kotanya sedang mengalami musibah kebanjiran. Banjir bandang sampai beberapa saat seperti itu. Nah, hamba-hamba Tuhan menanti kami, merindukan untuk kami datang. Tapi orang tahu ngirim tiket. Pak, mbok tolong toh Pak, kami dikunjungi. Selama corona tidak ada yang mengunjungi kami. Pak Kris kan murah hatinya, tatang Pak, kuatkan kami, hibur kami Pak, supaya kami tetap kuat untuk melayani Tuhan. Padahal kalau kita bicara pergi misi seperti itu, saya sing dase paling ngeluh Bapak Ibu Saudara, karena saya koordinator sekaligus ketuanya. Nek anak buahku ngono wis ora urusan karep-karepmu, pokoknya aku balik terima duit sudah beres. Ya karena memang dia hidupnya dari Injil. Haleluya, tapi saya sing ngeluh. Ngemis rono ngemis rene, minta belas kasihan dari orang, ya termasuk juga kepada jemaat GPDI Sion. Makanya saya itu nggak enak, saya itu malu saja nenek khotbah nang kene. Lah piye to? Tiap kali datang pasti dirasani meneh-meneh wong kuwi, meneh-meneh dodolan. Itu loh Bapak Ibu dan Saudara, saya juga punya perasaan. Tapi bagaimana lagi, memang kekuatan kami cuma itu yang bisa kami lakukan. Tapi saya ngerti kok jemaat GPD Sion ini hatinya murah hati. Puji nama Tuhan. Nah, itu dia Bapak Ibu Saudara, Raja Daud harus melawan sang raksasa yang bernama Goliat. Ayo kita buktikan. Daud tidak cuma ngomong. Ayat 43-nya, 1 Samuel 17 ayat 43. Ini yang sering terjadi atas hidup kita.
Waktu Goliat ketemu dengan Daud, Daud yang keluar dari Israel mewakili yang melawan dia. Daud ketawa, melecehkan. Anjingkah aku ini sehingga kau membawa tongkat dan ketepel? Anjingkah aku ini? Haleluya. Seringkali juga iblis, setan, si jahat kurang ajar itu menekan hidup kita, mendakwa hidup kita setiap hari seperti Goliat ini. Apa mungkin masalahmu selesai? Masalahmu sudah seperti benang ruwet, enggak akan selesai. Dari mana ujung pangkalnya? Enggak bisa. Enggak mungkin engkau sembuh. Sudah, percaya. Ini dia pekerjaan setan dan iblis ini, seperti si raksasa Goliat. Tapi dalam hal ini Daud tidak pernah terpengaruh. Keluarkan terus nih ayat yang ke-45 sekarang. Lompat ayat 45. Apa yang dikatakan Daud? Ya, engkau boleh membawa lembing, engkau boleh membawa tombak, bahkan sang raksasa memakai ketopong, memakai baju sirah, gagah, hebat. Daud tidak terpengaruh. Tuhan akan menyerahkan nyawamu di dalam tanganku hari ini juga. Puncaknya ayat 46 yo. Ayat 46. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan nyawamu ke dalam tangan. Ini loh yang saya pelajari. Daud berkata-kata yang positif. Kalau Daud lihat secara kasat mata, semut lawan gajah. Tetapi dia melihat dengan mata rohani bahwa Tuhan yang dia sembah, Tuhan andalannya, Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hebat, yang tidak pernah terkalahkan. Karena dia mempunyai pengalaman melawan singa, melawan beruang. Daud siapa? Tidak ada apa-apanya, tapi dia berani berkata, hari ini juga Tuhan menyerahkan nyawamu dalam tanganku. Apakah kita juga berani berkata lewat mulut bibir kita kata-kata yang positif? Tuhan, aku percaya setelah mendengar kebenaran firman-Ku, masalahku, persoalanku, tekanan hidupku, pergumulan hidupku cukup sampai pagi hari ini selesai. Amin. Amin. Sebab mulut kita ini menentukan. Saya bukakan ayatnya. Amsal 6 ayat 2-nya. Amsal 6 ayat 2. Hati-hati dengan mulut kita. Mulut kita ini perangkap dan jebakan. Makanya ada ayat yang terkenal. Amsal 18 ayat 21. Amsal 18 ayat 21. Mati dan hidup kita ditentukan dari apa? Lidah. Sebab waktu kita mengucapkan sesuatu secara tidak langsung, kita sedang bernubuat, kita sedang mendaya cipta. Tergantung apa yang Bapak Ibu Saudara ucapkan, berkat dan kutuk ada di dalam mulut kita. Tidak percaya masih? Buka Yoel pasal 3 ayat 10. Yoel pasal 3 ayat 10. Sekalipun aku lemah, katakan aku ini pahlawan. Sekalipun bertolak belakang dari kenyataan, dari fakta yang ada, ayo kita mulai berkata hal-hal yang positif seperti yang dilakukan oleh Raja Daud. Sekalipun impossible rasanya tidak masuk di akal, tidak berlogika, tidak nalar, itulah Tuhan 1 tambah 1, ukuran dunia 2 hasilnya, tapi di tangan Tuhan itu hasilnya bisa 10, 100, 1000 bahkan tidak terbatas. Haleluya.
Daud orang biasa, dia bukan hebat, dia bukan tentara. Anda gak percaya, saya buktikan. Semua ada fakta dan buktinya. 2 Samuel 7:18 yo. 2 Samuel pasal 7 ayat 18. Membuktikan bahwa Daud orang biasa seperti kita. Senangnya makannya capcay, puyung hai, tidak ketinggalan barongsai. Masuklah Daud ke dalam rumah Tuhan, menengadahkan tangannya dan berkata, Tuhan, siapakah aku ini? Who am I? Membuktikan bahwa Daud tidak ada apa-apanya, manusia biasa seperti kita pada umumnya, tapi sandarannya Daud, pelindungnya Daud, kekuatannya Daud adalah Tuhan yang dahsyat. Amin. Bukanya 1 Samuel pasal 7 ayat 12. Seringkali kita mendengar nama Ebenezer dipakai menjadi nama sebuah gereja, yayasan Kristen, sekolah Kristen Ebenezer. Apakah Anda tahu? You know, understand? Yang namanya Ebenezer sampai di sini Tuhan tetap apa? Yakin dan percayalah, Tuhan tidak tutup mata, telinganya tidak tuli untuk mendengar setiap keluh kesah dari setiap pergumulan tekanan hidup kita. Hanya Tuhan punya waktu kairos yang terbaik. Tapi yang jelas dia tidak pernah merancangkan kecelakaan, melainkan memberikan masa depan yang penuh dengan harapan. Anda masih percaya? Yeremia 29 ayat 11. Rancanganku bukan rancangan apa? Kecelakaan, tapi damai sejahtera. Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Seperti tingginya langit dan bumi, itulah pikiranku nak dan pikiranmu. Menurut engkau benar, belum tentu menurut aku benar. Amin. Kadang-kadang pikiran kita nggak nyampe dengan pikiran Tuhan. Lawang kita ini cuma wayang kok. Dia itu dalangnya yang membuat, yang menciptakan kita. Mosok kita mau melawan Tuhan? Ya nggak mungkin, Bapak Ibu Saudara. Dibuktikan oleh Daud. Sekalipun dia ada di lembah Refaim, dia tidak pernah takut, dia tidak pernah gentar, sebab dia tahu yang dia layani, yang dia sembah adalah Allah yang hidup. Yang kedua, lembah yang kedua yang tidak kalah hebatnya, yang harus kita lewati, Bapak Ibu dan Saudara kekasih Tuhan, namanya lembah Sefata, lembah di dalam pergumulan doa. Yuk kita buka ayatnya, 2 Tawariknya, 2 Tawarik 14 ayat 10 dan ayat yang ke-11. Bergumul di dalam doa. Kita kali ini bertemu dengan seorang tokoh raja juga yang bernama Raja Uzia. Masalahnya dia juga sedang dikejar-kejar oleh musuhnya, ada di lembah Sefata, lembah di dalam pergumulan doa. Yakobus 5:16b berkata, doa orang benar itu sangat besar apa? Khasiatnya. 2 Tawarik pasal 14 ayat 10. Nah, ini dia. Kita akan bertemu dengan sebuah lembah namanya lembah Sefata. Sudah berapa lama Anda bergumul di dalam lembah doa, dalam lembah Sefata ini? Sebulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun belum dijawab sama Tuhan. Kita kadang-kadang frustasi, putus harapan. Tapi ada seorang tokoh yang luar biasa. Dia harus menunggu janji Tuhan 45 tahun lamanya.
baru dijawab sama Tuhan. Siapa dia yang saya maksud? Ayo kita buka ayatnya, Yosua pasal 14 ayat yang ke-10. Yosua 14 ayat yang ke-10. Kita akan bertemu dengan yang namanya Kaleb dan Yosua. Mereka mendapatkan firman janji dari Musa. Musa mendapatkan perintah janji dari Tuhan untuk masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Memang yang mengawali Musa membawa umat Israel kurang lebih 2 juta itu dari perhambaan, dari perbudakan Mesir menuju ke tanah Kanaan. Namun di tengah jalan putus. Musa innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhirnya mandat itu diberikan kepada Yosua dan Kaleb. Nah, lewat Yosua dan Kaleb inilah umat Israel masuk ke tanah Kanaan. Tapi janjinya 45 tahun baru tergenapi. Ini dia ayatnya. Jadi sekarang bla 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 dan bla, ya, aku menunggu janji Musa 45 tahun. Waktu Musa memberi janji kepadaku, umurku 40 tahun. Hari ini sekarang umurku 85 tahun. Jadi aku sudah menunggu janji itu 45 tahun. Apakah Anda ada yang sudah menunggu janji Tuhan 45 tahun? Bahkan umur kita pun belum ada 45 tahun mungkin. Apa yang dikatakan oleh Kaleb? Dia mundur, dia takut, dia kecewa, dia kepahitan dengan janji Musa, dengan janji Tuhan. Tidak, buktinya ayat 11-nya. Ayat 11. Aku hari ini tetap kuat sama seperti waktu aku diberikan janji oleh Musa. Bahkan kekuatanku hari ini jauh lebih kuat lagi. Amin. Amin. Kadang-kadang kita tidak sabar dengan waktunya Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kadang-kadang kita mintanya cepat-cepat. Padahal kalau kita minta cepat-cepat itu belum tentu yang terbaik untuk hidup kita. Contoh, anak-anak muda yang cari jodoh. Saya beritahu di sini kalau cari jodoh harus seiman. Jangan gerusa-gerusu. Harus apa? Seiman. Tidak boleh sejenis. Itu dilarang Tuhan. Haleluya. Yosua dan Kaleb setia menunggu waktu Tuhan. Bergumul di dalam doa. Ada di lembah apa? Sefata. Yuk saya bukakan contoh sedikit. Yesaya 38 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Nanti dibaca, waktunya terbatas Bapak Ibu Saudara. Diceritakan di situ Tuhan mengutus Nabi Yesaya untuk mendatangi bertemu dengan Raja Hizkia. Waktu itu Raja Hizkia sudah tua dan sakit-sakitan sisan. Lalu Yesaya menyampaikan firman Tuhan. Engkau akan mati dan engkau tidak akan hidup lagi. Vonis Tuhan seperti itu. Mati judulnya. Waktu Raja Hizkia mendengar akan firman Tuhan yang dititipkan luar Nabi Yesaya, apa yang dia lakukan? Dia menangis. Dia meratap di depan tembok. Dia minta belas kasihan daripada Tuhan. Dia minta kemurahan Tuhan. Bergumul di dalam doa, lewat tangisan, lewat ratapannya, minta dibelas kasihani oleh Tuhan.
Saya beritahu, sehingga hati Tuhan tersentuh. Kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. 4 Injil Tuhan, mujizat demi mujizat bisa terjadi karena hati Tuhan tersentuh oleh belas kasihan. Hanya karena Raja Hizkia meratap menangis. Waktu Yesaya akan kembali pulang, di tengah jalan dicegat Tuhan. Kembali, temui Raja Hizkia. Katakan, aku tambah 15 tahun. Haleluya. Karena apa? Hati Tuhan tersentuh oleh belas kasihan. Karena Raja Hizkia hidupnya benar di hadapan Tuhan. Lah yang berdiri di depan Anda ini sudah ditambah sama Tuhan, umurnya bukan 15 tahun, 40 tahun. Saya sudah ditambah usia sama Tuhan 40 tahun. Karena dulu umur 18, sekarang 58, dikurangi 40 berarti 18. Saya sudah lolos dari maut. Sampai umur 58 ini saya sudah 5 kali lolos dari maut. Tapi saya sudah siap kapanpun. Tapi saya minta sama Tuhan, jangan di atas ranjang yang empuk, jangan dikelilingi istri, sama saudara-saudara. Aku mau engkau panggil Tuhan ada di medan perangmu. Itu satu kebanggaan, satu kepuasan untuk hambamu ini Tuhan. Ini sudah ditambah 40 tahun. Lah saya ini apa nih? Wong saya bukan anak pendeta, bukan anak majelis, bukan orang Kristen, bahkan keluarga kami itu sangat benci dan antipati dengan Kristen. Tiap malam kalau saya belum bisa tidur, saya merenungkan tentang kebaikan Tuhan. Makanya Daud tidak berkelebihan ngomong Mazmur 34 ayat 9-nyo. Mazmur 34 ayat 9, kecap dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu dalam setiap kehidupan kita. Amin. Amin. Harusnya saya neraka bagiannya. Tapi sekarang dipindah, Kolose pasal 1 ayat 13. Dari kerajaan gelap dipindah di dalam kerajaannya yang terang. Sebab Yesus terang dunia. Yohanes 8:12. Sudah nyo, gampang nyo, sudah nyo. Saake aku sesuai dalam bocah iki. Lah siji urung baris ganti sijine meneh. Ndah saya tambah ngeluh dia Bapak Ibu dan Saudara. Ora khotbah tapi kepalanya pusing. Yohanes 8:12, akulah terang dunia, barang siapa mengikut padaku tidak akan berjalan di dalam kegelapan. Jadi ibu-ibu kan biasanya sih gampang nangis, ya kan? Karena persoalan hidup, karena tekanan hidup, pergumulan. Seringkali kita ini tiap malam nangis, meratapi masalah kita. Kalau kita cuma meratapi masalah kita, menangisi tok, tidak berkata-kata dengan firman Tuhan, karena patokan barometer kita itu firman Tuhan. Daud berkata, Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi setiap jalan-jalanku. Harus diperkatakan, harus diucapkan. Kalau cuma masalahmu itu engkau tangisi, engkau ratapi, tidak akan selesai. Anda nggak percaya dengan saya buktikan. Buka nyo Kejadian pasal 1 ayat 2. Kejadian pasal 1 ayat yang kedua. Masalah tidak cukup diratapi dan ditangisi. Masalahmu segunung tetap tidak berubah. Ini dia. Bumi belum apa? Berbentuk dan masih kosong, gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang. Loh, ada roh Allah loh, ada roh Tuhan loh, sedang melayang-layang loh, ada di situ. Tapi kegelapan tetap apa? Sekalipun Anda datang ke gereja, ada Tuhan, ketemu Tuhan, kalau cuma masalah engkau ratapi, engkau tangisi, mohon maaf, belum selesai. Ayat 3 baru jawabannya. Baru ayat 3. Lalu berfirmanlah Allah, jadilah apa? Terang. Ini harus ngerti orang Kristen kuncinya. Memang Tuhan pernah berkata lewat Raja Daud, Mazmur 56 ayat yang 9. Sengsaraku dihitung-hitung Tuhan, air mataku ditampung di dalam kirbatnya. Betul.
tetapi harus kita kata. Sebab waktu kita berkata, kita sedang bernubuat, kita sedang mendaya cipta, kita sedang berfirman. Haleluya. Puji nama Tuhan. Nah, saya akan saksi. Ya, saya lupa terus untuk saksikan ini. Tentu beberapa saudara, terutama keluarga besar daripada Bapak Gembala kita tahu, saya sudah 2 kali memakai sebuah mobil Kijang. Saya bukan pamer mobil Kijang itu. Anda tahu artinya Kijang. K, Kristus itu Tuhanku. I, iman jaminanku. J, jiwa-jiwa pelayananku. A, Alkitab pedomanku. N, nabi karuniaku. G, gembala jabatanku. Itulah arti kata Kijang. Nah, saya memakai Kijang Ribbon. Tentu Ko Yudi, Ko siapa ini, Ferry, ya, tahu mobil saya yang lama itu yang dipakai untuk missioning keliling-keliling itu adalah juga Kijang, tapi tahunnya 2013. Ya, sekarang ganti Kijang Ribbon 2017. Nah, ceritanya itu seperti ini. Waktu persis zaman corona tahun 2020 itu kan bulan Maret. Bulan 5 atau bulan 6 ya, saya lupa. Tahun 2020 saya sudah dapat schedule. Di antara puluhan schedule jadwal pelayanan, baik di kota-kota besar maupun di kota saya sendiri Semarang, semuanya dipending batal. Tapi saya heran, ada satu gereja di Semarang yang tidak mau dipending, justru tidak membatalkan. Dia malah mengingatkan saya, Pak Kris, Bapak ada jadwal di gereja kami. Saya kaget, loh Pak Gembala mohon maaf, apakah di tempat Bapak tetap ada ibadah? Kami tetap berjalan 24 jam, hanya protokol kesehatan. Akhirnya di hari dan tanggal yang sudah ditentukan minggu pagi itu, saya keluar dari rumah santai, sukacita. Sampai di tengah jalan, mendekati traffic, tiba-tiba dalam kecepatan tertentu, mobil di depan saya ngerem mendadak. Nah, rupanya mobil di depan saya juga sedang menghindari. Ada anjing lewat, dia nggak berani nabrak, takut kualat, begitu berhenti mendadak. Saya tidak konsen. Akhirnya saya berhenti juga, ngerem sebisa mungkin, hanya tinggal 40 cm. Selamat tidak nabrak mobil depan. Mobil belakang saya nabrak buanter ora-orakan jeder. Bemper belakang saya penyok rusak parah. Lalu saya menepi, lalu rupanya bapak yang nabrak saya juga berhenti. Lalu saya tanya, maaf ya Pak, sekalipun di depan ini berhenti mendadak, jarak saya dengan mobil depan saja sudah dekat, saya masih bisa menguasai karena saya fokus. Tapi kenapa Bapak jaraknya cukup jauh dengan saya, tapi kok Bapak nabrak saya? Lalu dia mulai jujur ngaku, maaf ya Pak, saya sedang punya problem masalah keluarga. Bahkan baru saja terjadi tadi, saya bertengkar dengan istri dan mertua. Saya nggak sanggup dengarkan dikeroyok bojo karo mertuane, minggat dia pergi. Rupanya dia sopir Grab. Terus gimana Pak ini Pak? Saya tanggung jawab. Sambil sedikit mau menangis, lalu saya ngomong gini, Mas, nggak apa-apa. Mobil saya ini ada asuransinya, masih berjalan kurang 3 bulan lagi selesai. Saya bisa ngeklaim. Sekarang Mas kewajibannya bayar sama saya 300.000 saja. Karena itu nanti yang diminta sama asuransi. Tapi karena saya ngurus ini jadi terlambat. Ibadahnya sudah dimulai, bahkan Pak Gembalanya sudah was-was teko pora iki Kristiawan. Lalu saya datang terlambat.
Kan saya nggak enak sama jemaat. Waktu diserahkan kepada semimbannya saya terus terang. Tadi ada insiden kecil, bla bla dan bla. Malah saya sempat doakan, itu bapaknya orang muslim, tak doakan. Dia sampai nyembah-nyembah saya, mau mencium kaki saya ngomong jangan mas, saya bukan Tuhan. Sudah, sekarang mas pulang saja ke rumah atau datang ke satu tempat, ya rehat, dipikir dulu, jangan masalahmu kamu bawa ke jalan raya, ini bahaya, untung kamu nabrak hamba Tuhan, coba naik nambak preman, habis kamu dikerjain. Sudah, saya sampaikan begitu, selesai ibadah, tidak mengurangi damai sejahtera saya, tetap jalan. Selesai ibadah, saya didatangi sama seorang bapak. Bapak ini ngomong gini, Pak Kris, saya sudah beberapa kali mendengar Bapak melayani di gereja saya. Hari ini saya tersentuh oleh ketulusan, oleh kemurahan hati Bapak. Loh, ada apa Pak masalahnya? Saya ini pedagang mobil yang ada di Semarang. Saya lihat mobil Bapak itu sudah terlalu capek. Memang kalau dilihat kilometernya sudah 350.000 kilometer. Tidak pernah berhenti. Begini saja Pak Kris, Bapak punya rencana enggak untuk dijual mobil ini setelah dibetulkan di bengkel? Saya ngomong, mohon maaf Bapak, sekalipun mobil seperti ini Pak, ini sudah setia menemani saya. Selama 2013 saya beli 2015, itu pun bukan baru second. Berarti kalau sampai 2020, 5 tahun Pak sudah bersama dengan kami. Ini kilometernya sampai 300.000 sekian. Padahal waktu saya terima baru 30.000. Itu pun hasil dari perpindahan leasing kredit Bapak Ibu. Akhirnya dia ngomong begini, sudah Bapak sekarang klaim, betulkan ke bengkel, nanti kalau sudah selesai, pasarkan, jual. Saya mikir dalam hati, enak temen Bapak ini ngomong ngedol. Ya kan? Nah, saya belum tahu kalau itu pedagang mobil. Nah, baru setelah itu ada jemaat itu yang ngomong, Pak, ini pedagang mobil, ini bos mobil di kota Semarang Pak, kaya juga Pak. Nah akhirnya saya rundingan sama anak saya delalai memang sudah kepingin Innova Reborn. Ya sudah, akhirnya saya bawa ke bengkel, saya pasarkan. Karena itu corona, harganya turun. Tahun 2013 itu yang barong itu yang grillnya besar, itu pasarannya harusnya 215 sampai 225. Karena potongan dan jahitan mobil saya wis ora karuan, ya paling tidak 210 masih laku paling murah. Lalu sama anak saya dipasang di OLX mintanya 202. Banyak yang datang tapi isine bakul kabeh. Ngenyangi manas ati 170, 175, ada yang paling gede 180, tidak lebih dari itu. Saya ngomong sama anak saya, ya wis lepas saja. Bojoku ra oleh Bapak Ibu, enggak boleh, jangan. Karena tidak sesuai dengan pasaran. Sekali corona agak turun, tidak segitu langsung anjlok 40 juta. Tidak, kita pertahankan dulu. Akhirnya kita masukkan koran, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang telepon, Pak, saya tertarik dengan mobil Bapak, tetapi saya sedang ada di Riau. Nanti 4 hari lagi saya kembali ke Semarang, saya lihat mobil Bapak, saya coba, saya bayar. Lalu kami juga harap-harap cemas, tidak mengharapkan dia sambil mencari orang lain yang membeli, tiba-tiba dia datang betul telepon. Terus dia minta di jalan-jalan. Tapi saya mendampingi, dia yang nyetir. Lalu setelah dia nyoba mobil itu, dia ngomong gini, Pak, boleh tidak saya bayar 197. Coba Anda bayangkan. Pasaran 170, 180, dia sudah berani berapa? 197. Saya tetap berkeras minta 200. Harusnya ki 200 loro, Mas.
Ya sudahlah, untuk harga perkenalan persaudaraan tak tambahi lampu belakang. Begitu variasi sudah bayar 200. Dibayar 200 nopek dia. Itu buat saya sudah mujizat. Satu. Dah, saya telepon sama bapak ini ya, tadi suruh jual. Pak, mobilnya sudah saya jual, laku 200. Denen gedek-gedek. Mana bisa, mana mungkin keadaan mobil bapak bisa laku 200. Karena semua bakul ngenyangi cuma 170 sampai 180. Ya sudah, sekarang begini. Bapak mau saya ganti dengan tetap kijang yang irit, kijang diesel, matic. Ya, sama, cuma ini tahunnya lebih muda, tahun 2017. Pak Pendeta tahu enggak? Biasanya orang kalau jual kijang Innova, apalagi diesel, apalagi matic, itu tidak perlu nunggu 1 minggu. Sehari saja, 2 hari, paling lama 3 hari, langsung hilang. Asal harganya wajar. Ini Pak, sudah 2 bulan di rumah saya nganggur. Saya sekarang sadar, rupanya saya disuruh nunggu Pak Pendeta. Saya ingin memberkati Pak Pendeta. Pikir saya dalam hati, berdoa, bergumul. Tuhan, diberi seperti itu. Metune orang ngono Bapak Ibu Saudara. Metune dari ngomong ini, sudah uang Pak Pendeta ada berapa? Ya ini Pak adanya 200. Harga Innova ini Pak, sekalipun ini harga corona, itu harusnya 310, 315. Bapak cukup bayar sama saya 285 juta. Kaget aku Bapak Ibu Saudara. Loh, sudah dapat berkat lagi walaupun tidak dibeli cuma-cuma loh. Sudah bedanya sudah 25, 35 juta. Mau wes oleh tambahan 20 juta. Aku ngomong, maaf Pak, iki corona, saya tidak ada pelayanan, istri saya tidak bisa ngorder keliling jualan Pak, kami tidak ada income, uang kami cuma ada 15 juta, tinggal sisa itu Pak. Lalu dia ngomong gini, berarti kamu ada uang berapa? 215 juta, masih kurang 70 juta. Saya nggak mau utang Pak. Karena saya punya pengalaman utang untuk itu dan saya sudah trauma. Akhirnya Bapak ini ngomong, sudah tenang saja. Sisanya 70 juta, aku kasih waktu 2 tahun. Silakan Anda mau bayar berapapun setiap kali punya uang. Saya waktu itu belum sakit mata. Waktu nego dengan dapat Innova itu Bapak Ibu Saudara, belum sakit mata, belum mengeluarkan uang. Lalu dia ngomong, suratnya saya pegang, mobilnya silahkan dipakai. Baru bulan kemarin lunas. Setiap bulan tak cicil 2 juta. Padahal Anda tahu, banyak teman saya ngomong jemaat gereja itu, iki wong paling medit, paling kikir sak kota Semarang. Bisa digerakkan sama Tuhan. Nah, dia punya showroom, awalnya di rumah punya 4. Tapi karena corona sepi. Akhirnya semua pedagang itu bersepakat untuk jualan di satu tempat. Nyewa satu tempat, kumpul di situ. Nah, setelah memberikan kemudahan kepada kami, bulan yang kedua tidak lama dibalas sama Tuhan. Teman-temannya itu jual corona itu belum tentu sebulan itu bisa laku 1, laku 2. Dia sebulan laku 10 Bapak Ibu dan Saudara. Dia sampai geleng-geleng kepala, nggak habis ngerti. Saya ngomong, Pak, tidak heran. Karena Anda sudah menabur dengan taburan yang benar. Tuhan yang aku sembah, yang aku layani tidak buta, tidak tuli Pak. Dia Bapak menabur, Bapak menuai. Kaget, semua teman-temannya kaget. Bisa laku 10 sampai 12. Padahal keuntungan dia jual mobil itu minimal karena dia kerasnya medium ke atas. Itu minimal itu 10 juta sampai 30 juta. Saya mikir,
paling ora nopek tio sebulan cuane sampai tio 300 juta. Hanya karena memberi kemudahan kepada hambanya. Cuma puluhan juta. Tuhan gak mau berutang. Matius 10:42. Seteguk air putih pun Tuhan tidak mau berutang kepada kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Pelayanan di Surabaya sudah mulai terbuka. Ada teman yang bantu. Ya sudah Pak Kris sama tim, saya carikan pelayanan di beberapa tempat. Saya senang kemarin dapat pelayanan. Ada di Krian, jebule pelayanan ini di garasi. Yang datang 20 orang kaum marginal. Terus wingi nih hari Kamis dibawa lagi, hari Rabu dibawa lagi sama teman saya melayani. Cuma dia nggak mau ngomong, ini ada persekutuan doa Pak Kris yang bisa dilayani, diantar sama dia. Ternyata masuk kampung, wis mlebu kampungnya wangele minta ampun Bapak Ibu Saudara. Sampailah kami di sebuah rumahnya Pak Yono di daerah Simo dekat Petemon. Tak kira pelayanan ini neng gedung, neng omah paling ora, pelayanan nih neng tengah dalan kampung. Haleluya. Saya foto-foto saya kirim ke Koh Tiongking itu sampean. Begitu. Ya kami tetap terima dengan sukacita. Wong saya khotbah di jemaat yang 1000 lebih ya pernah kok. Tapi banyak juga saya melayani jemaatnya cuma 10, cuma 5, ya saya tetap semangat. Wong sing bayar Tuhan Yesus kok Bapak Ibu Saudara, betul enggak? Tetap semangat. Yang ketiga, yang terakhir, secara cepat 5 menit lagi. Yang ketiga, kita akan bertemu dengan lembah Baka. Tolong buka Mazmur 84 ayat yang ke-6 ya. Ini lembah yang ketiga. Apa itu lembah yang ketiga? Lembah yang penuh dengan air mata. Mau nggak mau, bisa nggak bisa, kita akan melewati 3 lembah. Lembah Refaim, lembah raksasa, lembah kesulitan. Lembah yang kedua, lembah Sefata, lembah bergumul di dalam doa. Dan lembah yang ketiga yang tidak kalah hebatnya, yang selalu menghantui kehidupan kita setiap saat, lembah Baka, lembah yang penuh dengan air mata. Kita kan maunya hidup diberkati itu Tuhan, hidupnya damai sejahtera, keluarga bahagia, dan seterusnya. Tapi kadang-kadang kita harus melewati yang namanya lembah air mata. Semua orang ingin supaya hidupnya bahagia, hidupnya sejahtera. Tapi dalam perjalanan ini seringkali juga Tuhan membawa kita untuk masuk di lembah yang penuh dengan air mata. Saya akan tunjukkan kepada Anda sebuah foto. Saya nggak tahu orang ini sudah pernah sampai di sini atau belum. Ini namanya Pendeta Samuel Irwan. Dia terkenal dengan pendeta tanpa air mata. Karena tiap 5-10 menit orang ini harus meneteskan air mata buatan. Kalau tidak, matanya kering, merah, dan kesakitan luar biasa. Dan obat itu tidak bisa dibeli di apotek-apotek yang ada di Surabaya, yang ada di Indonesia. Dia mesti impor kirim dari Amerika. Nah, dia kena ini tahun 2020. 98 persis Krismon. Waktu itu dolar masih 2.500, harga satu botol air mata buatan seperti yang kita jumpai Roto, Insto, Visin itu harganya $25. Kalau kali krus 12.000 pada waktu itu berarti 300.000. Kalau sekarang krusnya sudah 14.000, 15.000, Anda tinggal kalikan saja dengan $12. Itu berapa? Satu botol air mata buatan. Itu pun hanya bisa dipakai 3 hari lamanya, habis. Saya pakai asumsi dulu ya, bukan sekarang ya.
Dulu saja 300.000 3 hari. Artinya untuk menyambung air mata daripada teman saya pendeta Samuel Irwan, dia sehari harus mengeluarkan berapa? 100.000 hanya untuk air mata. Toh dengan dia memakai obat tetes mata pun bukan berarti matanya normal, tidak. Dia nggak bisa lihat, remang-remang, samar-samar. Dia berkata, bersaksi, saya hanya bisa melihat orang 1-2 meter. Selebihnya saya nggak tahu. Gambarannya ada, tapi orangnya tidak bisa jelas. Dan dia bercerita pada waktu tahun 2002-2003, waktu masih sering pergi ke Semarang, saya bawa ke gereja-gereja, ke persekutuan doa. Dia berkata, untuk mata saya Pak Kris, saya sudah mengeluarkan uang 1,5 miliar. Hanya untuk menyambung air mata. Makanya Bu, saya beritahu, ben susah, ojo gampang nangis. Air matamu itu terlalu mahal. Amin. Amin. Haleluya. Ini dia. Ya, kenapa dia bisa seperti ini? Karena dia pernah bernasar waktu masih muda. Dulu dia normal, tidak kekurangan. Dia bernasar sekolah Alkitab di Tawangmangu, kalau nanti aku lulus, aku mau ditempatkan di mana saja Tuhan. Aku mau setia kepadamu. Setelah lulus, dia diutus ke sebuah kota yang ada di Kalimantan Timur, namanya Mangkupalas, sebuah desa kecil. Dari ibu kota Samarinda kurang lebih 5 jam. Dia menjadi pengerja di situ setia. Ada anak gadis ketemu, dia kesengsem, jatuh cinta. Sementara dia sadar, aku cuma pengerja. Untuk hidupku sendiri aja kurang. Apalagi dia harus menghidupi seorang istri. Akhirnya dia memaksa mundur, keluar jadi pengerja. Akhirnya dia bekerja sekuler karena dia pintar komputer pada waktu itu, diterima di sebuah perusahaan kayu yang besar. Terus karirnya melejit, lali karo janji nasarnya. Sampai satu hari dia mengalami demam yang sedemikian luar biasa, kemudian mulai timbul bintik-bintik merah seperti itu, tapi tengahnya ada nanah. Dan itu di sekujur tubuhnya. Usut punya usut, dia pergi ke rumah sakit dan dideteksi dia mengalami sebuah penyakit yang mungkin Bapak Ibu Saudara baru dengar, namanya Stephen Johnson Syndrome. Itu penyakit di mana dia tidak mempunyai kekebalan. Apalagi kalau yang bersangkutan minum yang namanya seperti semol-semol, paracetamol dan lain sebagainya. Itu meracuni daripada tubuhnya. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, dia bercerita waktu dia tidur di atas spray, waktu dia bangun, ini daging di punggungnya nempel sama spray. Jadi dia nggak bisa tidur di atas kain, tidurnya di atas daun pisang. Waktu dia minum air, kok ora ono banyu, ora iso dibuktikan Bapak Ibu Saudara. Aku sajane yang ngelah. Dia minum pakai sedotan, sedotan itu nempel kepada daging yang ada di bibir. Hancur semuanya, seluruh bagian anatomi tubuhnya yang di dalam. Dia orang Surabaya, ini anak Surabaya di Mawiki. Lalu dia dibawa ke Husada Surabaya. Dalam keadaan sudah frustasi, sudah putus asa. Akhirnya dia memutuskan untuk doa puasa bersama dengan keluarga besar, minta kemurahan Tuhan. Sekali lagi mukjizat terjadi karena hati Tuhan tersentuh oleh belas kasihan. Akhirnya orang ini sembuh total. Dalam kurun waktu 4 bulan kulitnya kembali normal, padahal sudah stadium 4. Beberapa orang yang baru stadium 2-3 is dead. Dia masih bisa selamat. Tapi akibat daripada itu matanya yang kena. Sampai hari ini
Tuhan tidak menyembuhkan. Tapi aneh bin ajaib, sekalipun matanya tidak bisa lihat secara normal, dia sudah berkeliling ke 30 negara. Dan hari ini dia dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Ini yang pertama. Yang kedua, ini juga masih dari Surabaya. Anda tahu siapa dia? Lihat potongan dan jahitannya, handsome, ganteng banget anak ini. Anak ini Cimet, Cina Medan, tapi orang tuanya tinggal di Surabaya. Tapi waktu kita perhatikan dari mulai lutut ke bawah, tidak ada kakinya. Jadi 24 jam hidupnya cuma bertumpu kepada lutut saja. Kenapa? Apakah ini cacat bawaan? Betul, sejak lahir dia sudah cacat. Kenapa dia bisa cacat seperti itu? Karena beberapa kali ingin digugurkan oleh orang tuanya. Orang tuanya anaknya 10. Mereka hidup di bawah garis kemiskinan. Enggak sanggup untuk memelihara dia. Akhirnya mau digugurkan. Tapi Tuhan punya rencana yang luar biasa untuk anak ini yang bernama Lukas Pohan Hendra. Sejak lahir papahnya tahu, apalagi cacat. Papahnya tidak pernah memegang, apalagi memberi kasih sayang, nggak mau. Papahnya menolak. Dia menjadi anak yang tertolak sejak kecil, umur 11-12 tahun. Dia menyadari hidup tidak artinya. Dia berusaha untuk bunuh diri, nggak bisa. Tidak bisa bunuh diri, sampai akhirnya dia putus asa, putus pengharapan, dia keluar dari pintu rumahnya. Dia kumpul dengan banci-banci, dia kumpul dengan waria-waria di pinggir jalan untuk menjajakan diri yang mau dengan Lukas Pohan Hendra. Karena dia menyadari, untuk apa aku hidup? Lebih baik aku tidak dilahirkan. Kalau aku adanya seperti ini. Hancur hidupnya di jalan raya. Hidupnya hancur Bapak Ibu dan Saudara. Tapi kalau hari ini sekarang dia berhasil menjadi seorang motivator yang hebat, terutama di kalangan komunitas orang-orang cacat, saya tidak heran. Sekalipun orang lain tidak menghargai, tapi Tuhan kita, Tuhan yang penuh dengan adil dan kasih sayang. Yesaya 43 ayat yang keempat, karena kita terlalu berharga dan mulia di hadapan Tuhan. Mazmur 27 ayat 10, sekalipun ayah dan ibumu tidak peduli, tetapi Tuhan, aku, Tuhan Allahmu, aku menyambut engkau. Amin Bapak Ibu Saudara. Lalu yang ketiga, namanya pendeta Silas Samaria. Kalau Anda perhatikan, tidak ada yang aneh nih, tidak ada, normal dari ujung rambut sampai telapak kaki. Bahkan dia potongan jahitannya seperti Dr. Boyke. Tetapi waktu dia buka bajunya baru saya kaget. Ternyata ada sebuah selang kurang lebih sekitar 30-40 cm ya, yang dihubungkan dengan perutnya. Jadi perutnya lubang, kemudian selang itu masuk. Saya tanya, Pak Silas, kenapa bisa seperti ini? Sebab saya frustasi, putus asa. 3 kali saya diputus cinta di batas kota. Katanya seperti itu waktu masih remaja. Akhirnya dia nekat minum soda api. Bukan soda gembira, tapi soda api. Sehingga tenggorokannya hancur, lengket, tidak ada satu lubang jarum pun. Jadi waktu dia meludah dibuang ke depan, air nggak bisa masuk. Caranya kalau dia makan, dia kunyah paling lembut, kemudian masuk ke selangnya, baru selang itu masuk ke perut dan ke lambungnya. Dia mengalami ini 40 tahun. Di usia 62 tahun. Dalam salah satu perjalanan dari Surabaya menuju ke Solo, dia senang naik motor. Di kota Kediri, dia ditabrak sama trailer, hancur berkeping-keping. Tapi dia memang beberapa kali sudah ngomong, aku kepingin mati. 40 tahun dia tersiksa dengan keadaan seperti ini. Kemudian ini satu lagi. Nah, kalau tadi ganteng,
Hebat, ini sekarang hancur seperti monster ya nih ya. Tidak ada telinganya loh nih ini nih. Tidak ada daun telinganya sudah. Siapa dia yang saya maksud? Tahun 1998, seorang anak pendeta dari Kota Malang yang bernama Dwi Krismawan. Dia akan menjadi calon pilot yang handal untuk penerbangan domestik di Indonesia. Penerbangan terakhir bersama instruktur dan temannya 4 orang, perjalanan nabrak gunung gede yang ada di daerah Bogor. Pesawatnya terbakar, dia satu-satunya yang hidup di antara yang lain semuanya mati. Tapi akibat daripada itu 95% tubuhnya hancur, terbakar. Diceritakan sudah tidak punya gendang telinga, daun telinga. Bahkan waktu dibuka bajunya diperlihatkan kepada saya kaget. Yang ada lipatan-lipatan, yang ada luka-luka, bekas luka di sana. Ada warna hitam, ada warna merah, campur putih. Seperti zebra sedang keroan, Bapak Ibu dan Saudara. Tangannya terlipat kaku. Dia dua tahun ada di rumah sakit dan harus 25 kali operasi plastik. Dia waktu itu belum menikah, sudah punya tunangan tapi belum menikah. Anak seorang hamba Tuhan namanya Betania Eden. Mestinya Betania tahu, mumpung belum menikah, ngapain? Apa yang bisa diharapkan dari Dwi Krismawan yang sudah hancur-hancuran seperti ini? Dia bisa meninggalkan untuk mencari laki-laki suami yang lain, calon suami yang lebih baik, yang sempurna. Tapi itu tidak dilakukan oleh Betania. Dia tetap setia mengasihi calon suaminya. Belum jadi suami, belum. Semua orang membodoh-bodohkan daripada Betania. Tapi dia tidak terpengaruh dengan keadaan. Dia tetap dan memberi semangat, memberi motivasi. Sehingga Dwi Krismawan bisa mandiri. Dan satu hari dia diminta untuk kesaksian di MNC. Tempunyanya Bapak Haritanu Sudibyo. Kemudian Haritanu Sudibyo pas melihat ini, dia ngomong, Pak, apakah Bapak mau saya pekerjakan jadi karyawan saya? Sampai hari ini beliau menjadi pengerja di MNC Group. Loh Bapak Ibu Saudara, semuanya harus melewati yang namanya air mata. 3 lembah yang pagi hari ini yang sedang kita pelajari. Lembah Refaim, lembah Sefata, dan lembah yang penuh dengan air mata. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati kita. Tutup Alkitab kita. Haleluya. Haleluya. Kalau kita sedang ada di lembah Tuhan, sedang mengalami kesesakan, bukan Tuhan itu jahat, tapi justru Dia memberikan kepada kita kasih karunia dan anugerah, supaya kita bisa melewati dan kita menerima kemuliaan daripada Tuhan. Jangan kita mempunyai prasangka yang buruk, bahwa Tuhan itu jahat, bahwa Tuhan itu tidak adil. Jangan sekali-kali mempunyai prasangka yang seperti itu. Ketahuilah, Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan. Kalau kita harus melewati lembah itu, artinya Tuhan mengasihi kita. Jangan kita berdoa minta dilepaskan dari masalah tekanan hidup kita. Itu doa yang keliru. Tapi minta sama Tuhan, Tuhan beri aku bahu yang kuat Tuhan, supaya aku bisa memikul segala beban masalah hidupku. Maka engkau next time terus akan next level, akan naik tingkat iman kepercayaanmu kepada Tuhan. Seperti Ayub, dia mengalami 4 bagian yang luar biasa, yang hebat, yang dahsyat, yang diambil dari hidupnya. Semuanya dihabisi sama si jahat. Tetapi Ayub berkata, Ayub 29 ayat yang keempat, pada masa muda pun aku tetap intim dengan Tuhan. Hanya keintiman itulah yang akan memampukan kita seperti Raja Daud, kedekatannya dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan,
mengandalkan, mengharapkan daripada Yesus saja. Seperti juga kita pada pagi hari ini, masalah demi masalah boleh terjadi atas setiap kehidupan kita, tapi sepanjang Tuhan menyertai kita, Dia adalah Allah Immanuel yang tidak membiarkan dan meninggalkan kita, maka kita akan dibuat lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapa di surga, hamba-Mu sudah menyampaikan tentang kebenaran firman-Mu, dan hamba yakin firman tidak kembali dengan sia-sia. Firman-Mu akan bekerja secara dahsyat. Kiranya suara hamba-Mu boleh selesai, tapi Roh Kudus akan terus memberi tuntunan, memberikan pengertian yang jauh lebih dalam lagi, sehingga kami kuat Tuhan, kami cakap untuk menanggung, melewati di sekolah kehidupan ini. Kami bisa melintasi yang namanya lembah, melewati lembah, bahkan kami bisa tampil menjadi seorang pemenang. Terima kasih Bapak di surga, hamba-Mu berdoa secara khusus untuk Bapak dan Ibu Gembala senior yang kami kasih, Bapak Andreas. Tuhan, Engkau tetap terus memberikan kasih sayang-Mu, akal hikmat-Mu daripada surga untuk membawa jemaat-Mu naik ke gunung-Mu yang kudus Tuhan. Dan memberkati juga untuk anak, untuk menantu, untuk cucu, semua yang diberkati oleh Tuhan dengan kesehatan yang prima dan kekuatan yang lebih. Dan nama Tuhan boleh dipermuliakan lewat gereja ini, lewat keluarga Bapak dan Ibu Gembala yang kami kasih. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, amin. Kita akan berikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Firman jadi manusia, di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaan. Sekali lagi, firman jadi manusia, firman jadi manusia, di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaan. Yesus, Kau-Lah juru selamat. Setiap saya undang sidang jemaat kita mau bangkit berdiri, kita akan menerima doa pemberkatan. Lah juru selamatku, ku akui Kau Tuhan bagiku, Kau terang. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, dengan penuh rasa syukur dan terima kasih, Tuhan Yesus dan berkati pada pagi hari ini. Melalui firman-Mu, iman roh kami kembali teguhkan. Memberkati leader singer, memberkati yang main musik, memberkati seluruh umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini dengan berkat-berkat yang terbaik. Yang lemah Engkau kuatkan kembali, yang sakit Engkau sembuhkan, yang kekurangan berkat, mohon berkat-Mu ya Bapa. Tuhan, kalau sebentar mereka akan pulang ke rumah masing-masing, kiranya berkat dan campur tangan Tuhan Yesus tetap menyertai mereka. Sekarang jemaat yang kasih dalam Yesus, pulanglah dengan berkat dan damai sejahtera yang dianugerahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa,
Amin. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap